tidak sempat terpikirkan kalau saya bisa sampai seperti ini. Awalnya belum. Enggak pernah. Nggak pernah sih. Cita-cita, impian, dan semangat kami tak akan pernah padam. Pelan namun pasti, sebuah karya akan terus kami persembahkan untuk bumi pertiwi. Dari kami, anak-anak SMK. Dari Solo, kembali ke Solo. Sejarah itu seolah berulang. Sebuah mobil tua jenis Fiat buatan tahun 1907 dan Chrysler Royal tahun 1941 inilah yang menjadi saksi perkembangan dunia otomotif di kota Solo. Adalah Sri Susuhunan Pakubono X sebagai sang pemilik, dan kini mobil Kiat SMK hadir sebagai buah karya anak-anak bangsa. Ya, ini juga ada sejarah ya, sejarah lama zaman PB10. Jadi mobil pertama di Indonesia itu ada di Solo, digunakan di Solo oleh PB10. Ini juga menjadi penyemangat bahwa kita harapkan nanti Solo menjadi sebuah kota otomotif. Semangat dan embrio mobil nasional ini datang dari anak-anak muda yang tengah menempuh pendidikan di bangku sekolah menengah kejuruan atau SMK. SMK 2 Solo, SMK Warga, SMK 5 Solo, dan SMK Negeri 1 Trucuk Klaten. Kereta kuda kencana di abad modern ini menjadi jawaban bahwa mereka bisa berkarya yang terbaik untuk negeri ini. Solo adalah kota yang pertama yang membuat mobil dengan brand Indonesia. Mobil dengan berbagai prototipe dan bermesin DOHC 1500 cc ini, komponen lokalnya mencapai 80%, termasuk blok mesin. Kisah sukses merakit mobil Kiat SMK tak pernah dibayangkan Fadli sebelumnya. Saya ikut terlibat dalam pembuatan mobil itu selama 2 bulan. Saya mendapat bagian dalam pembuatan bodi. Berbekal semangat tak kenal menyerah, Fadli bersama kawan-kawannya kini terus menggeluti dunia otomotif. Kita sering ganti bumper depannya itu, karena kadang sudah jadi tapi nggak cocok, jadi lagi nggak cocok. Kita ganti sampai secocok-cocoknya sehingga sehabisnya seperti itu. Kita bekerja dengan pekerja-pekerjanya Bapak Kiat, karena juga kerja di tempatnya Bapak Kiat memang agak kondisinya keras seperti itu. Kebanggaan yang jelas tidak bisa terukur dan tidak bisa terlupakan bagi saya sendiri. Kelak jika lulus sekolah, Fadli bertekad akan terus mengkampanyekan cinta buatan dalam negeri lewat karya anak-anak SMK yang selama ini mungkin banyak dipandang sebelah mata. Kita ingin menunjukkan eksistensi kita sebagai SMK, bahwa SMK adalah solusi bagi bangsa ini untuk memutus mata rantai kemiskinan di negeri ini. Perkembangan dunia otomotif di tanah air yang kini diramaikan hadirnya mobil Kiat SMK tidak hanya milik kaum laki-laki. Di SMK Negeri 1 Trucuk Klaten Jawa Tengah ini misalnya,
jurusan otomotif juga dibuka untuk perempuan. Para siswa perempuan punya hak sama untuk belajar dan ikut merakit mobil. Kami sangat memperhatikan gender. Jadi sejak tahun 2006-2007 kami memperhatikan dengan kebijakan pemerintah tentang perhatian pada kaum perempuan. Jadi minimal setiap program keahlian itu harus ada 10% siswa wanita. Angkatan pertama yang saat ini berada di bangku kelas 2 adalah Dewi Lestari dan Hilda Isnaini. Yang aku rasakan itu takut sih, gimana kan di sini sekolahnya banyak cowoknya. Ya sedangkan aku cewek, terus ya gitu takut gimana gitu. Takut tidak bisa mengikuti. Standar nilai siswa tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Hingga para siswalah yang harus bersaing untuk merebut prestasi terbaik di kelas atau praktek di bengkel. Pingin berbeda dari yang lain. Biasanya kan cewek itu nggak di otomotif. Jadi pingin membuat generasi cewek di otomotif gitu. Pelajaran paling susah bagi Dewi adalah cek kepakeman rem. Ngecek kepakeman rem, bolak-balik di blading, terus ndak pakem-pakem gitu loh Mbak. Hamparan persawahan dan suasana pedesaan menambah erat jalinan persahabatan di antara mereka. Meski harus bersepeda puluhan kilometer menuju sekolah, semangat juang untuk mengejar mimpi tidak boleh padam. Baterai ini terdiri dari beberapa komponen, antara lain Tidak hanya di bengkel, kemahiran merakit mobil juga harus memiliki ilmu teori dasar yang kuat. yang ada di sini. Terminal positif. Terminal positif. Soal membedah baterai ini misalnya. Para siswa diajarkan mengenal komponen dan fungsi-fungsinya. Materi pelajaran juga didukung alat peraga yang lengkap agar siswa mengenal lebih detail saat praktek di lapangan. Any question? Pak, bagaimana fungsinya pengisian baterai? Ya bagus, ini ada pertanyaan dari teman kalian yang sangat baik. Rumus pengisian baterai. Saya tulis biar lebih jelas pada papan tulis. Kemampuan akademis yang harus dimiliki siswa sekolah kejuruan jurusan otomotif adalah nilai matematika dan fisika yang bagus. SMK ini dengan pengembangannya konsepnya adalah BMW. Bekerja, melanjutkan, berwirausaha.
Sang tokoh di balik sukses mobil SMK adalah Pak Sukia. Pak Direktur SMK, Pak Joko Sutrisno berkenan dan saya disuruh membuat mobil yang tidak ada di jalan raya ini. Di bengkel Kiat Motor inilah hari-harinya dilalui bersama para siswa SMK yang tengah belajar otomotif. Tapi sempat kepala sekolah putus asa, apakah bisa jadi? Oh jadi, bener jadi betul. Ini bukan odong-odong, jadi mobil. Mobil tuanya pun sengaja disumbangkan agar mereka bisa mempraktekkan cara membongkar bodi mobil dan membuat desain sendiri. Lampu dan kaca mobil pecah atau kabel listrik konslet adalah hal biasa saat mendampingi para siswa di bengkel. Baginya, yang terpenting adalah memberi kesempatan mereka untuk terus berkarya dan tidak merasa takut. Harus bisa. Pak Kiat yang kayak gini aja bisa, masa adik-adik lebih bisa dan semuanya akan bisa. Dan SMK bisa. Dan kami bisa. Kita bermainnya adalah di casing, di body repairnya. Karena masyarakat Indonesia kan suka dengan hal-hal yang menarik, berbeda dengan yang lain itu. Kalau di otomotif itu pengalamannya yang tidak terlupakan itu ya bareng-bareng sama teman-teman itu selalu terkenang. Tepuk semangat! Prestasi di bidang kepramukaan juga tidak kalah menonjol. Kepala Pembina Apel, hormat! Dek! Salam pramuka. Salam! Jangan dikira pembungkus untuk pocong. Tapi ini adalah apa? Mitela. Selain bisa digunakan untuk membalut luka patah, ini juga bisa digunakan untuk membalut luka yang disebabkan karena goresan ataupun Berbagai kejuaraan tingkat Kabupaten Klaten sampai Provinsi Jawa Tengah berhasil diraih para siswa SMK Negeri 1 Trucuk Klaten ini. yang kakinya patah. Meski sore ini cuaca kurang bersahabat, mereka tetap semangat berlatih. Jiwa kepramukaan terus menyemangati mereka untuk bumi pertiwi. Bikin usaha, diriin bengkel, jadi bosnya. Doa dan restu dari kedua orang tua tidak pernah surut mengantarkan Dewi Lestari untuk menggapai cita-cita dan mampu merakit mobil. Setahun yang lalu, ratusan ekor bebek terpaksa dijual untuk biaya masuk sekolah SMK Negeri 1 Trucuk Klaten.
sempat diiringi keraguan saat Dewi ingin masuk ke SMK jurusan otomotif yang kebanyakan siswanya laki-laki. Oke, kalau anak wani kowe yang tercuk ae ning daftar ke otomotif. Otomotif wani ora, ceweke gur kowe dhewe aku. Wani, Pak. Wani tenan. Sekolah jurusan yang selama ini mungkin dianggap tidak layak bagi kaum perempuan. Namun, dengan tekad dan semangat, Dewi akhirnya diizinkan dan lolos seleksi. Ya, bebek menjadi sumber mata pencarian utama keluarga ini. Terutama untuk mendukung biaya sekolah Dewi. Di sela-sela kesibukan sekolah, Dewi sering membantu memberi makan bebek dan menggembala bebek di sawah bersama sang ayah, Pak Sudarno. Yo kowe sekolah ling tenanan, aja dolan, sinau ling pinter. Ngene yo munggah ling sekolah, so nek gedhe ngene yo golek dicak oke-oke. Ya, amin. Suka dukanya kalau pakan bebeknya itu mahal, Mbak. Terus pakan bebek mahal, bebeknya enggak bertelur itu. Untuk tambahan beli buku dan biaya praktek di sekolah, Dewi juga membantu sang ibu jualan telur bebek. Nek tuku 5 tok bonus apa ora? Lah, ora gane sakmono 10 ya engko ndak kan. Mbak Teh tulas ndok. Pira, Nduk? Kalih. Nggih. 2.500. Pun Mbak Teh mantep. Ya, Aku ndak wingi nang Kiat lho, Mak. Dikon rakit mobil lalu, Pak. ya sing penting pinter. Anak adalah segalanya dan Pak Darno sangat bangga sang anak terlibat dalam perakitan mobil dan dibanggakan banyak pihak. Kula kan nek montir ki ya setir lho, ning nek setir kuwi urung karo ya montir mung kula ngoten. Kan nek bengkel niku saged nyopir to. Nek sopir kan mboten saged bengkel. Bayangane kula mung ngoten ben iku. Belajar tidak pernah berhenti dilakukan oleh Dewi. Bersama Hilda Isnaini, kawan satu jurusan otomotif di SMK Negeri Trucuk, sekaligus sahabatnya sejak di bangku SD, keduanya sering belajar bersama. Transmisi otomatis. Sore ini, mereka belajar soal kelistrikan dan suspensi. Kalau lulus sih pengennya dapat beasiswa di universitas. Tapi kalau enggak berhasil ya palingan itu mau ke Jepang kalau bisa. Itu pengen bisa bahagian orang tua dulu aja lah. Dengan bekerja gitu. Balas budi lah kepada orang tua udah nyekolahin susah-susah. Kan suspensi kan juga penting dalam mobil-mobil gitu kan. Benar, penting. Kalau nggak ada suspensi, mobil nggak enak. Oh iya, kan komponen utama suspensi. Ada suspensinya depan. Oh iya, kan ada depan, ada belakang itu ya. Ya kan ada jenis-jenisnya juga. Oh ya betul kamu. Kok pinter toh? Bikin usaha, diriin bengkel, jadi bosnya. Merah Putih akan terus menyemangati kami. Pantang menyerah dan berkarya yang terbaik untuk Bumi Pertiwi. Dari kami, anak-anak SMK.